Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini masih bersama dengan Ibu Anggi. Kita akan masuk ke tema 4 globalisasi. Kalau beberapa hari yang lalu ataupun kemarin kita membahas tentang energi listrik, hari ini kita akan membahas tentang apa ya? Yuk kita lihat. Hari ini kita akan belajar yang pertama, menjelaskan berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya, politik, dan iptek dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, menjelaskan faktor pendorong dan manfaat kerjasama ASEAN. Adapun sikap yang harus kita kembangkan pada pembelajaran kali ini, yang pertama, percaya diri, yang kedua, jujur, yang ketiga, tanggung jawab, dan yang keempat, rasa ingin tahu. Kalau kalian sudah siap untuk belajar hari ini, maka simak video pembelajaran kali ini ya. Globalisasi. Nah, kemarin Ibu sudah meminta kalian untuk mencari tahu apa itu globalisasi, apa manfaatnya. Nah, globalisasi kalau disimpulkan merupakan proses penyebaran sesuatu secara meluas hingga ke seluruh dunia. Globalisasi memungkinkan banyak barang bisa masuk dan bahkan keluar dari Indonesia. Misalnya saja dalam bentuk produk makanan. Dari negara lain kita bisa menjumpai ada di Indonesia. Begitupun sebaliknya, produk yang ada di Indonesia bisa kita jumpai di negara lain. Nah, hal itu terjadi karena dua negara tersebut melakukan hubungan kerjasama dalam bidang ekonomi, khususnya pada komoditas makanan. Contohnya nih, yang ada di gambar. Ada gambar produk mie instan yang ada di luar negeri, yang ada dari luar negeri, kemudian kita lihat ada di Indonesia. Kemudian ada juga produk Indonesia yang ternyata ada di luar negeri. Jadi kita bisa sama-sama menikmati produk mie instan yang berbeda dari negara yang berbeda, begitupun sebaliknya. Kemudian di sini ternyata globalisasi juga bisa mendorong adanya kerjasama. Nah, ternyata Indonesia juga menjalin kerjasama dengan ASEAN dalam bidang sosial budaya. Apa saja contoh kerjasamanya? Nah, yang pertama yaitu kegiatan ASEAN Youth Volunteer Program. Atau di sini tujuannya adalah untuk menggerakkan para relawan muda agar pada masa depan bisa memberikan solusi yang inovatif terhadap tantangan regional yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN. Nah, kegiatan ini diselenggarakannya sejak tahun 2013 dan Indonesia pernah menjadi tuan rumahnya pada tahun 2017. Kemudian yang kedua, program ASEAN Credit Transfer System atau ACTS. Apa itu programnya? Jadi program ini adalah berupa pertukaran pelajar yang diselenggarakan oleh AUN atau ASEAN University Network bagi universitas-universitas yang ada di negara-negara ASEAN. Jadi kita yang mungkin sudah nanti kalau kalian berkuliah di misalnya Universitas Indonesia, kalian bisa bertukar pelajar dengan universitas lain yang ada di negara lain. Kemudian yang ketiga adalah olahraga South Asian Games atau kalian mengenalnya ASEAN Games. Nah, atau SEA Games. Nah, pertandingan ini adalah pertandingan olahraga untuk negara-negara yang ada di ASEAN. Ya, jadi olahraga South Asian Games ini pertandingan yang hanya dilakukan oleh negara-negara ASEAN atau Asia Tenggara. Yang keempat, Commit on Culture and Information atau COCI. Apa itu tugasnya? COCI itu bertugas untuk meningkatkan kesadaran ASEAN serta memajukan identitas regional dan solidaritas dari negara-negara ASEAN. Komite ini juga digunakan untuk meningkatkan keterampilan dari anggota-anggota ASEAN. Jadi mereka bisa bertukar budaya yang dipelajari atau kita bisa mempelajari budaya negara lain, begitupun sebaliknya ya. Kemudian globalisasi juga ternyata bisa mendorong kerjasama di bidang lain, contohnya di bidang politik.
Salah satu bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang politik itu terbentuklah organisasi yang dinamakan APSC. APSC itu tujuannya adalah untuk mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan ASEAN sehingga perdamaian di kawasan ASEAN dapat diwujudkan. Apa saja sih bentuk kerjasamanya itu? Nah, yang pertama, menciptakan pemerintah yang baik dengan prinsip-prinsip demokrasi. Yang kedua, mendorong kemajuan kerjasama di bidang maritim ASEAN. Yang ketiga, melakukan deklarasi Jokpan atau perjanjian kawasan damai bebas dan netral dari pengaruh negara di luar ASEAN. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan negara-negara di luar ASEAN. Yang kelima, meningkatkan kekuatan ASEAN dengan mempererat hubungan dan mengurangi perselisihan. Yang keenam, yaitu penandatanganan perjanjian persahabatan dan kerjasama. Jadi dalam bidang politik dan keamanan ternyata ada beberapa kerjasama yang dilakukan ya. Kemudian dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, negara-negara di ASEAN itu saling melakukan kerjasama juga. Salah satu bentuk kerjasama ASEAN di bidang IPTEK adalah dengan dibentuknya ASEAN Committee on Science and Technology atau ASEAN COS atau Komite Sains dan Teknologi ASEAN yang dibentuk pada tahun 1978. Apa tujuan dibentuknya COS ASEAN COS ini? Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan para tenaga ahli ASEAN di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ASEAN COS ini ternyata dibentuklah sebuah pusat-pusat penelitian. Beberapa di antaranya yaitu Biotrop, Regional Center for Tropical Biology, di mana pusat ini adalah untuk meneliti biologi di Bogor, Indonesia. Kemudian ada Rexam, Regional Center for Education Science Mathematics. Jadi di sini pusatnya untuk pendidikan ilmu pengetahuan matematika yang ada di Penang, Malaysia. Kemudian ada RLC atau Regional English Language Center. Ini adalah pusat pendidikan dalam bidang bahasa Inggris yang ada di Singapura. Kemudian ada CRK, yaitu Regional Center for Graduate Study and Research in Agricultura, atau lembaga penelitian untuk mengkaji pertanian yang ada di Los Banos ya. Jadi ternyata dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi juga berkembang kerjasamanya. Kemudian, apa saja sih faktor pendorong kerjasama ASEAN itu? Ternyata diketahui ada 3. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Karena negara-negara dengan sumber daya alam yang berbeda, maka saling bekerja sama satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Perbedaan ideologi. Ideologi adalah dasar atau suatu landasan yang merupakan visi misi atau cita-cita bangsa atau negara tersebut. Nah, Indonesia menganut ideologi Pancasila. Negara-negara anggota ASEAN lainnya juga memiliki ideologi, namun berbeda dengan Indonesia. Tetapi walaupun berbeda, mereka sama-sama bekerja sama untuk meningkatkan kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang ketiga, perbedaan teknologi. Adanya perbedaan tersebut, negara-negara yang tadinya kurang menguasai dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi bisa mendapatkan sesuatu atau melakukan kerjasama dengan negara yang memiliki IPTEK-nya yang baik atau meningkat gitu ya. Jadi sama-sama saling bertukar gitu ya, sehingga terjadilah peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut gitu ya. Jadi itu faktor pendorong kerjasama ASEAN. Adapun manfaatnya, manfaat dari kerjasama ini yang pertama meningkatkan perekonomian negara-negara yang mengadakan kerjasama di berbagai bidang tentunya kan. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan, dan kemakmuran. 3. Memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang ataupun jasa. Jadi kalau kita butuh barang dari luar negeri, kita bisa terpenuhi itu dengan adanya kerjasama ini. Yang keempat, memperluas pasar hasil produksi barang atau jasa. Kalau Indonesia misalnya penghasil mebel yang baik, maka kita ekspor kepada ke luar negeri, maka kita akan mendapatkan pasar hasil produksi yang luas gitu ya. Kemudian yang kelima, memperluas lapangan pekerjaan. 6. Memperluas devisa negara. Dan yang ketujuh, meningkatkan kemajuan di berbagai bidang. Dan yang kedelapan, memperluas hubungan dan mempererat persahabatan.
Jadi ini adalah manfaat-manfaat dari kerjasama di ASEAN. Adapun di sini ada tantangan yang harus kalian kerjakan ataupun lakukan. Jadi seperti yang kalian tahu, Indonesia itu juga berperan untuk mendukung kerjasama antar negara ASEAN terhadap pemberantasan narkoba melalui Badan Narkotika Nasional atau BNN. Nah, coba kalian pecahkan permasalahan di bawah ini dengan menjawabnya di buku tulis. Yang pertama, menurutmu apa bahaya narkoba bagi masyarakat dan generasi muda? Yang kedua, apa akibatnya jika Indonesia tidak berperan terhadap pemberantasan narkoba di wilayah Asia Tenggara? Coba jelaskan menurut jawabanmu. Yang ketiga, apa yang kamu lakukan atau apa yang dapat kamu lakukan untuk membentengi diri kalian nih agar tidak terjerumus terhadap penggunaan narkoba? Jelaskan juga menurut pendapatmu. Jadi kalian boleh juga diskusikan bersama keluarga ataupun kalian juga bisa menjelaskan menurut jawaban kalian sendiri. Oke, terima kasih. Tetap semangat dalam belajar. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan semoga kalian semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari video kali ini. Mohon maaf kalau Ibu ada salah kata. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.